Nah emang biasanya yang kayak gitu-gitu diktator sih. Nah kan? Iya kalau diktator tuh biasanya NPD Iya luar sih. biasa itu. Nah, Jadi kalau kita lihat gimana tuh? Apakah Allah itu NPD? Karena semua dipusatin ke dia. Oke. Oke, dari gue dulu kali. Iya, Habis benar. itu Mas Nando. Iya. Teol Talk. Teologi berbicara. Bicara teologi. Oke, mantap. Hari ini kita mau bicara tentang teologi lagi dan biarkan teologi terus berbicara. Mantap. Oke. Hancur. Jadi udah kayak operator basket ya. Nakal. Sebenarnya hari-hari ini lagi banyak tentang orang-orang yang mengidap narsisme atau apa sih itu sebutannya? Narsistik, Narsistik ya, jadi personality disorder. Personality lebih disorder. kayak pede banget gitu loh. Banyak orang kayak ngerasa pede, ngerasa dirinya nggak salah dan sekarang pada cenderung menyalahkan orang lain gitu kan. NPD banget gitu. Nah, gue melihat ada salah satu gini adalah apakah kalau kita lihat di Alkitab Allah tuh cenderung kayak narsis. Iya. Iya gak sih? Contohnya? Contohnya adalah lo nggak boleh nyembah Allah lain. Oh itu Taurat pertama tuh ya. Iya. Lo nggak boleh buat patung yang menyerupai apapun gitu kan. Oke. Sehingga seakan-akan Dan kata lain harus dia semua yang disembah. Harus dia semua. Dia harus penyembah ke dia semua. seakan-akan itu menimbulkan kayak menggambarkan kayak Allah itu kayak narsis banget sih gitu loh. Egois Berarti banget. Egois banget gitu loh. Sedangkan dia memberikan kita kehendak bebas. Harusnya bebas dong. Iya. Bener gak sih? Iya. Ya harusnya bebas dong, kita bisa mempergunakan bukan privilege apa sebutinnya? Iya, karunia. Gitu, kehendak bebas kita dengan semau kita harusnya gitu. Nah, kenapa harus diarahin ke dia gitu loh? Nah, gitu. Jadi Kenapa? apakah Allah tuh NPD gitu? Iya. Apakah Tuhan kita NPD nih? Kalau mau misalkan diarahin ke Allah kita, lebih baik ya kita diciptain kayak robot aja. Ya, nyembah-nyembah terus. Yang diciptakan buat menyenangkan hati. Kenapa Jadi harus ada kehendak bebas. kehendak bebas? Terus ditambah juga kan di Mazmur bilang Allah itu bersemayam di tengah puji-pujian. Puji-pujian. Itu kayak seneng banget. Dia nyaman gitu kan di tengah puji-pujian tuh. Iya, benar. Nah itu tuh. Cuma agak bahaya sih bahas ini sih sebenarnya. Tapi pengen kita mau ngomong itu, kalau menurut dia tuh definisi atau gambaran NPD itu apa ya? Iya. Yang kita bisa Iya benar-benar. tarik ininya ya. Tarik Apakah benang Allah merahnya. tuh Mungkin NPD gitu. NPD secara secara sederhananya ya, dari pengetahuan gue kan gue bukan psikolog ya gitu, tapi dari praktisi. Iya, praktisi. Semua pendeta itu praktisinya memang psikolog. Iya. Nah jadi ya NPD ya udah dari namanya udah jelas ya, narsis. Artinya Narsis, dia orang yang membanggakan dirinya, Dia yang sendiri. narsis itu kan sebenarnya dari Yunani kan. Aha. Ceritanya di mana orang itu si namanya narsis itu dia tuh suka mandangin mukanya karena saking gantengnya. Nah dari yang gue tahu tuh jadi ceritanya dia, kalau nggak salah ya, ini mohon maaf kalau salah, jadi dia saking seringnya ngaca di sungai, akhirnya dia berubah jadi batu apa gimana gitu. Saking seringnya, iya. Jadi kayak dia memuja-muja dirinya sendiri. Gitu. Nah terus tapi bisa diralat ya, mohon maaf. Nah oleh sebab itu orang narsis pasti adalah orang yang suka membanggakan dirinya, memuji-muji dirinya sendiri. Misalnya gue ganteng ya, gue ganteng, badan gue bagus banget nih. Pasti banyak cewek atau cowok yang suka sama gue. Terus pekerjaan gue paling pinter deh kayaknya dia gitu. Jadi dia membanggakan dirinya. Tapi sebenarnya dengan membanggakan diri, menurut gue memang itu manusiawi ya. Iya. Mostly kayak gitu. Iya benar. Tapi yang menjadi salah saat itu udah berlebihan dan jatuhnya merendahkan orang lain. Iya. Oh iya. Makanya kalau disebut NPD itu biasanya ciri-cirinya mereka akan selalu merasa paling benar. Paling benar dari yang gue tahu, dan kemudian rasa empatinya tuh hampir nggak ada. Empati, rasa kasihan atau karena dia saking egoisnya. Benar. Dan menganggap orang lain itu sebagai aset atau penghalang. Gitu. Makanya disebutnya disorder, ada disordernya, ada kesalahannya di situ. Gitu Pak. Jadi NPD itu kurang lebih orang yang bisa dibilang sederhananya orang yang sangat egois lah. Segala sesuatu itu Tentang dia. Jadi segala
alam semesta tuh ada di dia lah. Iya. Kayak patungnya ada di negaranya ya. Jangan dah. Ngeri. Iya. Banget itu. Iya. Nah emang biasanya yang kayak gitu-gitu diktator sih. Nah kan? Iya kalau diktator tuh biasanya yang di luar biasa itu. Iya benar. Lanjut. Nah, Jadi kalau kita lihat gimana tuh? Apakah Allah itu NPD? Karena semua dipusatin ke dia. Oke, dari gua dulu kali. Iya, Habis benar. itu Mas Nando. Yes. Gitu ya. Kalau dari gua kebetulan emang gua suka dulu memperdalam tentang penyembahan itu sendiri ya. Nah, jadi memang alasan pertama kenapa Tuhan itu nyuruh nyembah dia sebenarnya bukan karena NPD. Alasan pertama itu ada sebenarnya di Mazmur 115 ayat 8 ya. Ini gue pakai firman Allah yang hidup. Ya. Dikatakan dan orang-orang yang membuat berhala-berhala itu menjadi sama saja seperti berhala. Demikian juga semua orang yang percaya kepada berhala. Nah, ini konteks atasnya tuh pemazmur lagi ngomong tentang kamu itu menyembah patung yang tidak bisa bicara. Patung yang bisa bicara. Tidak bisa mendengar, tidak bisa ngapa-ngapain. Iya. Nah sama aja waktu lu nyembah patung itu lu akan jadi sama kayak patung itu. Lu jadi buta kebenaran, lu jadi nggak mau mendengar kebenaran, Nggak bisa merasakan. Iya gitu. Jadi intinya memang yang namanya penyembahan itu saat kita menyembah kita akan menjadi sama seperti yang disembah. Iya. Nah bayangkan kalau kita menyembah sesuatu yang salah, otomatis kita akan menjadi sesuatu itu. Iya. Gitu loh contohnya. Paling gampang ini, kalau ini mungkin belum masuk penyembahan belum ya. Cuman maksudnya kalau kita ngefans sama orang, kita akan ikutin gayanya. Betul. Iya. Iya kan? Misalnya lo suka sama artis Korea, ya Justin kan? Bieber. Iya, siapapun itu lu pasti Iya, akan benar. ngikutin gayanya, rambutnya. Itu belum skincare-nya. Iya, apa sih yang dia pakai, bajunya segala macam. Iya. Itu masih tahap ngefans, kagum. Belum sampai ke penyembahan yang sampai ngorbanin jiwa dan raga tuh. Bunuh diri gara-gara Iya. nggak ketemu fansnya tuh. Nah, itu kan udah masuk penyembahan kali ya. Iya. Nah, bayangkan kalau itu masuk tahap penyembahan. Iya. Apa nggak lebih ngeri lagi? Kalau bener ya bagus. Nyembahnya Yesus gitu. Nah, kalau nyembahnya uang. Bisa kebayang nggak orang yang nyembah uang? Iya. Pasti dia akan menghalalkan segala cara untuk dapetin uang. Bahkan mungkin dia akan jual istrinya, jual anaknya. Benar. Demi uang. Makanya kan kalau dulu yang gue tahu orang-orang dulu nih udah lama ya ratusan tahun lalu dia bisa main judi yang dijual itu kalau dia udah gak ada uang lagi ya istri kalau nggak anaknya gitu untuk taruhan. Jadi lu bisa kebayang kan tuh demi dapetin uang bagaimana gitu kan, makanya Gara-garanya fans sama uang ya. iya karena bukan fans gitu mah. Itu Udah nyembah. Udah nyembah. Kita Gitu. juga fans sama uang sih. Bukan fans sih, butuh uang. Butuh bukan fans. Cuman bukan mentuhankan uang kan. Bukan mentuhankan uang. Jadi kalau misalnya gue nangkep dari perkataan lo, kalau kita misalkan contoh ya dengan cara kalau lo akan menjadi sama seperti apa yang lo sembah gitu. Benar. Kan lo menyembah duit. Iya. Kalau bahasa orang Kristennya nih zaman sekarang adalah lo jadi hamba uang. Dengan kata lain lo menjadikan setiap objek, setiap orang itu orientasinya duit dong. Pasti. Ya kan Benar, jadi Ada label harga di jidatnya orang. berarti nggak ada pertemanan, nggak ada persaudaraan berarti ya. Ada. Jadi cuma kayak properti doang. Yang iya. one day lu bisa manfaatin demi keuntungan lo gitu kan. Iya, aset aja jatuhnya. Benar. Nah mungkin gue mau kasih contoh ya bangsa Israel dulu Iya. waktu mereka salah menyembah nih. Sama nyembah. Ya kayak kenapa dulu Israel ada pelacuran sama pemburit bakti. Iya. Ya itu karena mereka menyembah dewa Baal. Dia Baal. Ya penyembahan dewa Baal itu adalah dengan cara melakukan hubungan seks. Oh, Cowok sama cowok, cewek sama cewek, cewek sama cowok. Nah, lo. Istilahnya gitu. Udah Kalau party kita ya? datang ke gereja, cara penyembahan kita pujian menyembah Tuhan, gitu ya, dengerin khotbah dan lain sebagainya. Dia enggak. Mereka melakukan hubungan seks. Gitu. Jadi ya, terus satu lagi misalnya kenapa dulu bangsa Israel anak bayinya itu dikasih ke dewa Molok. Molok ya, dibakar, dikorbanin. Dikorbanin. Ya karena ini nyembahnya dewa Molok disuruh sama dewa Molok begitu ya dilakuin. Iya. Itu kejadian pas ikut-ikut kayak Abraham yang nyerahin Ishak ya. Iya. Memang sebelumnya ada kayak gitu tuh. Oh iya. Orang kafir. Kafir. Gitu. Iya, anak sendiri coba dibakar. Cuman kan untung Ishak kan cuma
Ngetes. Tantangan doang, ya. Bukan beneran. Diuji. Iya benar. Karena abis dari itu Abraham punya label bapak orang beriman ya. Bapak beriman. Iya. Mantap. Gimana menurut Panando tentang NPD ini? Aku sih yes. Jadi kalau ngomongin NPD tadi kayak sudah dibahas sama Kabil ya. Jadi yang kita mau bagi pertanyaannya, apakah Allah itu NPD? Narsis ya kan. Narsis itu tadi kita yang Kabil kasih tahu kan apa semuanya tentang aku, semua tentang aku. Memang terlihat kalau kita lihat apalagi di kitab Perjanjian Lama ya, itu seakan-akan memang semua tentang Tuhan kan gitu. Bahkan di Taurat pertama aja itu jangan ada Allah lain hadapanku gitu. Tetapi ada satu kata yang Bill juga bilang, NPD itu salah satu cirinya adalah orang tidak berempati. Iya. Nah masalahnya ya sebelum masuk itu gue ngomong gini, ada alasan kenapa Tuhan tuh nggak mau bangsa Israel tuh tidak menyembah Dia dan jangan ada Allah lain di hadapanku. Kita bisa sebut itu adalah jangan ada berhala di hadapanku. Ya kan? Ada satu orang yang ngomong nih, tahu dia orang dari mana? Namanya David Orton. Nah, pas ini teologi sih, bukan ekonomi nih. Kalau Randy Orton, Smackdown. David Orton ngomong gini dia ketika dia menalaah, dia merenungkan semuanya dan dia secara teolog dia ngomong begini, kegagalan umat Allah sepanjang sejarah. Kegagalan umat Allah sepanjang sejarah itu bukan karena uang, bukan karena apa-apa, tetapi karena dia penyembahan berhala. Setuju. Dia dewa asing. Makanya tadi kita lihat kata Bill kan, ketika lo menyembah berhala atau ada lain, lo akan menjadi serupa dengan dia. Betul. Awalnya ini orang takut Tuhan, tapi karena cinta sama fansnya, akhirnya dia, gereja nanti dulu deh. Gue nonton live-nya Blackpink dulu nih, misalkan gitu ya. Gue nonton live-nya Jungkook dulu deh. Jadi hati kita kecondong ke dia. Nah akhirnya lu jadi umat Allah jadi gagal. Karena kita berbicara keselamatan itu kan bisa hilang ya. Sepanjang perjalanan awal cinta Tuhan, anak Tuhan tiba-tiba jadi suka bahkan sama fans kita, suka sama pacar kita mungkin gitu kan. Kita menuhankan dia banget itu. Akhirnya berubah kehidupannya. Nah jadi yang Tuhan gak mau tuh sepertinya seperti itu. Kayak gitu. Yang Tuhan sangat gak mau. Nah kalau kita lihat alasan Tuhan tuh seperti ini. Kalau dalam Keluaran 34 ayat 14. Sebab jangan engkau sujud menyembah pada Allah lain. Jelas banget. Jangan engkau serupa dengan dia gitu. Karena lo bisa sujud menyembah dia gitu kan. Karena Tuhan yang namanya cemburu gitu kan. Adalah Allah yang cemburu. Nah kita bisa Allah kok cemburu kok gitu. Nah masalahnya gini, cemburu itu tuh bukan seperti orang pacaran. Kalau orang NPD cemburu karena dia kehilangan perhatian, kefanatikan fansnya. Oke. Contohnya misalkan ada orang nih biasanya defensing banget sama beberapa kelompok orang gitu, tiba-tiba dia nggak sayang lagi gitu, nggak fans lagi sama dia merasa sakit hati kan. Nah Tuhan tuh nggak seperti itu. Cemburunya Tuhan tuh beda sekali, bukan seperti orang pacaran. Nah ada satu buku yang ditulis sama si Jeff Banner. Nah itu memang buku susah untuk dihati karena dia orang ini tuh suka sama namanya simbol-simbol Yahudi. Akhirnya di dalam simbol itu ada sebuah kebenaran gitu. Karena dia pikir gini, dulu tulisan Yahudi itu gak seperti sekarang, ada simbol-simbol. Nah dia melihat tentang hal cemburunya Allah. Nah kata si Jeff Banner ini, kata cemburu itu kan dari kana, arti dalam bahasa Ibraninya. Nah kana itu punya arti dan simbol. Nah kalau kana itu dari kata ki dulu nih. Kata ki itu tuh artinya itu kayak Tuhan itu matahari mengumpulkan cahaya. Kata ki itu. Dan huruf N itu dari K sama N itu seperti kayak disimbolkan sebagai benih. Tuhan tuh mengumpulkan benih itu. Kan seperti Kejadian 1 yang kita lihat itu kan. Tuhan yang menyediakan tempat, Tuhan menyediakan langit dan bumi, Tuhan menyediakan air, Tuhan menyediakan ternaknya. Nah dari kata kane itu masuk ke dalam kata akhirnya kaneh. Kaneh itu apa? Kaneh itu dalam bahasa orang Ibrani itu disimbolkan sebagai telur. Telur. Nah kita tadi lihat kaneh itu sama orang Ibrani kuno disimbolkan sebagai
burung atau orang yang menyediakan sarang. Iya. Nah, karena itu orang Ibraninya, umat Allah, seperti telur ada di sarang. Iya. Iya. Nah, Tuhan itu cemburu karena dia gini, dia menjaga itu sarang telur itu jangan sampai diambil sama burung-burung yang lain. Iya. Jadi cemburunya Tuhan itu dia nggak mau melindungi, menjaga, nggak mau kehilangan orang itu, nggak mau kehilangan keselamatan umatnya. Berarti saking sayangnya. Saking sayangnya, dia benar-benar menjaga, nggak mau kehilangan dia sampai kehilangan kepercayaan, akhirnya masuk neraka gitu kan, kehilangan keselamatannya. Tuhan nggak mau sama sekali. Jadi cemburunya Tuhan bukan karena dia ngakuin sesuatu, karena dia sudah melakukan sesuatu itu. Dia mau kehilangan. Nah makanya kayak David Orton kita tadi baik lagi, banyak orang gagal karena penyembah berhala. Bukan hanya berhala tentang pohonan itu, tapi berhala modern yang tadi dia sebutin. Mungkin uang, mungkin fans, mungkin pacar, gadget dan lain-lain, ya kan? Akhirnya dia kecuri ibaratnya gitu, imannya sudah kecuri lagi, udah ke Tuhan lagi. Makanya jelas sekali dalam hukum Taurat jangan ada Allah lain, karena Tuhan kayak mau mention ke kita bahwa ini yang paling gila nih ibaratnya nih. Ketika ada Allah lain di hidupan lo akan lupain gua dan lo akan kehilangan keselamatan. Bisa nggak diibaratin kayak suami istri juga? Nah iya. Tuh, jadi maksud gua kan nggak mungkin kalau suami istri yang benar tuh ada pihak ketiga mau ngambil itu suami atau istri lu terus lu diem aja. Buset lu sampai iya kan sampai titik darah penghabisan makanya gitu. Iya. Menurut gua sih makanya kan Tuhan sering mengibaratkan hubungan dia dengan umat itu kayak pernikahan kan. Benar. Makanya salah satu contohnya Hosea tuh menikahi Gomer itu untuk melambangkan perzinahan bangsa Israel terhadap berhala. Nah, itu suami istri yang cinta ya, yang memberikan hidupnya. Tapi ada kasus yang dulu banget tuh di Pangku, jangan sebut nama deh. Ya kan? Ada isu, bukan isu itu udah fakta ya. Jadi ada daerah itu kan prostitusi ya, cewek-cewek prostitusi. Dan ternyata tuh prostitusi itu ada suaminya sebelahnya atau di rumahnya itu. Jadi dijual tuh sengaja tuh istrinya. Iya. Nah, kok bisa dijual ya? Karena dia gak cinta tulus, ya kan? Iya. Jadi rela istri mau dijual jadi PSK gitu kan. Nah kalau Tuhan sudah membuktikan cintanya kepada kita, ya kan? Dan dia gak bakal mau ada satu pihak pun mencuri umatnya dari harapan Tuhan. Makanya dia akan mati-matian menjaga kita sebagai umatnya. Kitanya aja yang kadang mau melepaskan diri daripada sarangnya Tuhan itu kan. Nah gitu. Jadi kalau ditanya lagi, baik lagi apakah Allah MPD? Sama sekali enggak. Dia adalah bukan Allah yang cuman ayo sembah aku enggak ada. Dia cuma mau menjaga karena Tuhan tahu bahaya sekali berhala modern ini. Kayak gitu. Dia punya alasan kuat. Dia menjaga gitu. Jadi dengan katanya kok boleh disimpulkan bahwa Allah itu kenapa hanya mau dia disembah, karena kalau manusia itu menyembah Allah lain, moralnya, karakternya bisa rusak. Jadi dengan katanya kalau tadi saya ngambil dari perkataannya Nando bahwa ya kecemburuan Allah itu adalah sifat Allah untuk melindungi, bukan dia takut bukan takut kehilangan, takut kehilangan cintanya, kehilangan fansnya gitu. Tapi karena dia lagi melindungi daripada umatnya untuk karakter moralnya, tabiatnya itu nggak rusak. Karena ketika manusia menyembah selain Allah yang benar, yaitu kalau bangsa Israel bilangnya Adonai, kita sebutnya Yesus Kristus, itu moralnya akan rusak, moralnya akan bejat dan segala rupanya gitu, dan itu akan merusak karakter dan itu akan merugikan hidup orang tersebut gitu. Jadi dengan katanya kalau kita ambil bahwa Allah itu nggak MPD, malah kecemburuan Allah dalam tanda kutip yang kita bisa bilang tuh Allah pengen hanya dia disembah karena dia pengen melindungi umatnya daripada kerusakan moral, tabiat buruk dan juga kebejatan dan segala rupa. Bahkan ujungnya sampai kehilangan keselamatan. Oke, ini bagus banget bahas hari ini. Yang suka video ini boleh nonton video-video berikutnya hanya dalam satu channel, yaitu adalah Millennial Baper.